Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul yaitu eksplorasi atau matematika terhadap makanan tradisional Melayu Riau, lope bugi. Di mana pembahasannya yaitu yang pertama, deskripsi lope bugi. Lope bugi adalah salah satu jenis makanan yang ada di Rokan Hulu dan menjadi salah satu makanan khas Riau. Lope bugi sudah ada sejak tahun 1998. Nah, lope bugi adalah kue tradisional yang terbuat dari adonan tepung ketan yang diisi dengan parutan kelapa dan gula merah atau gula putih atau yang biasa disebut dengan unti. Nah, adonan ini dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus. Nah, penamaan lope bugi ini memiliki akar etimologis yang menarik dalam dialek Oju Kampar. Kata lope diterjemahkan sebagai lepat yang merujuk pada jenis kue yang dibungkus, sementara bugi secara spesifik berarti ketan. Lope bugi memiliki makna dan fungsi mendalam dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap proses pembuatan dan pembentukan lope bugi, ditemukan beberapa konsep matematika yang secara implisit diterapkan dalam budaya masyarakat Melayu Riau. Yang B, domain analisis. Yang pertama, alat baskom, gunanya untuk wadah untuk menguleni adonan, wajan gunanya untuk menggongseng gula, parutan kelapa, pisau atau gunting untuk memotong daun pisang, sendok atau spatula, dandang untuk mengukus, dan terakhir kompor. Yang kedua, penyiapan bahan. Nah, dalam proses pembuatan adonan lope bugi terdapat konsep perbandingan rasio dan pengukuran. Konsep perbandingan dan pengukuran terlihat dalam proses pembuatan. Nah, konsep ini digunakan untuk mengukur bahan dan konsistensi rasa yang diinginkan. Adapun bahan dasar adonan luar yaitu 600 gram tepung ketan putih atau hitam, 400 ml santan sedang, 200 ml santan kental untuk siraman, 1 sendok teh garam halus, 1,5 sendok gula pasir, dan daun pisang secukupnya untuk membungkus, minyak goreng secukupnya untuk mengoles daun. Bahan isian atau unti 250 gram kelapa parut, 500 gram gula pasir, vanili secukupnya. Ada identifikasi objek, simbol, dan konsep yang berkaitan dengan matematika. Nah, dalam setiap aspek pembuatan lope bugi terdapat konsep-konsep matematika yang tersembunyi dan dapat diidentifikasi. Yang pertama, bahan, proporsi atau rasio. Kualitasnya relatif bahan-bahan, misalnya perbandingan antara tepung ketan dan santan akan sangat mempengaruhi konsistensi adonan. Perbandingan antara kelapa parut dan gula akan mempengaruhi cita rasa unti atau isian. Adapun perbandingannya di sini yaitu beras ketannya 500 gram, santannya 400 ml. Untuk unti, kelapanya 450 gram dan gulanya 500 gram. Satuan volume. Resep yang menggunakan sendok makan atau teh untuk mengukur bahan meskipun tidak spesifik mililiter atau spesifik mililiter atau gram. Satuan ini adalah pengukuran standar non formal yang digunakan sehari-hari di dapur rumah tangga. Yang terakhir yaitu suhu atau waktu. Durasi pengukusan yang spesifik misalnya 15 menit sampai 20 menit atau 30 sampai 40 menit, dan suhu memasak misalnya santan mendidih. C. Taksonomi analisis. Nah, pada bagian ini akan mengeksplorasi hubungan antar elemen-elemen yang teridentifikasi dan bagaimana lope bugi dapat dikategorikan. Nah, ini mengungkapkan prinsip-prinsip organisasi yang mendasar. Seperti hubungan antar unsur, misalnya bahan dan fungsi, urutan langkah-langkah pembuatannya. Terus hubungan bahan dan fungsi, contohnya beras ketan berfungsi sebagai komponen struktur utama. Santan bertindak sebagai agen pengikat, penambah rasa, dan berkontribusi pada tekstur yang halus pada adonan. Terus gula pasir itu memberikan rasa yang manis. Kelapa parut untuk unti yang menawarkan tekstur yang berbeda dan kontras rasa yang gurih manis. Setelah itu daun pisang yang berfungsi sebagai pembungkus alami yang dapat terurai. Urutan langkah pembuatannya yaitu menggunakan alur algoritmik. Yang pertama, persiapan ketan untuk lapisan luar. Itu prosesnya berurut. Masak santan kelapa hingga mendidih, tambah 1 sendok teh garam halus dan vanili secukupnya.
Terus masukkan tepung ketan putih ke dalam baskom, sirami dengan santan yang telah dimasak tadi, lalu uleni dengan sendok hingga kalis. Persiapan yang kedua yaitu persiapan isian. Ini prosesnya, masukkan gula pasir ke wajan, masak hingga mendidih atau mengkaramel. Setelah itu masukkan kelapa, sedikit garam, vanile, lalu aduk hingga merata dengan suhu api yang sedang, lalu dinginkan. Perakitan, langkah-langkahnya meliputi beri daun pisang sedikit minyak, ambil sedikit adonan ketan, pipihkan, lalu masukkan secukupnya unti, lalu ditutup. Pembungkusan, langkah terakhir yaitu setelah adonan yang diberi unti ditutup kembali dengan tepung, bungkus dengan daun pisang dengan cara melipat daun. Pengukusan, pada proses pengukusan membutuhkan waktu sekitar 25-30 menit. Lanjut, lepek bugi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, berbentuk lonjong. Nah, bentuk lonjong ini dibuat dengan tangan yang seringkali sedikit tidak beraturan karena dibentuk secara manual, bisa dilihat di gambar. Yang kedua yaitu menyerupai piramida atau limas. Nah, ini menunjukkan bentuk tiga dimensi dengan alas poligonal, seringkali persegi atau segitiga, dan sisi segitiga bertemu di satu titik puncak. Teknik pembungkusan dengan daun pisang sangat penting untuk mencapai bentuk ini. Yang bentuk yang ketiga yaitu persegi panjang. Nah, bentuk lainnya yaitu sesuai dengan kuboid atau prisma persegi panjang. Yang D, komponential analisis. Nah, bagian ini mendalami karakteristik pembeda dari komponen lepek bugi dengan fokus khusus pada sifat geometris dan pengukuran. Nah, ciri pembeda tiap unsurnya itu yaitu lepek bugi yang berwarna bentuk lepek bugi tidak hanya sekedar estetika, melainkan juga terkait erat dengan sifat material dan teknik pembungkusan. Nah, teknik pembungkusan untuk bentuk geometris yaitu prosesnya pembentukan adonan. Awalnya adonan dibuat bulat atau setengah bola, beri sedikit minyak ke daun pisang agar adonan tidak lengket, kemudian dibungkus secara cermat dengan daun pisang untuk membuat seperti piramida atau limas. Nah, teknik melipat khusus digunakan untuk menciptakan bentuk yang bersudut. Kelenturan daun pisang yang dipanaskan sangat penting untuk proses pelipatan yang tepat dan rapi. Nah, dalam proses pembungkusan ada beberapa bentuk matematika yang ditemui. Di antaranya adalah yang pertama, bangun ruang bola. Bola adalah bangun tiga dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Nah, bola memiliki volume dan luas. Ini gambarnya bahannya. Yang kedua, bangun ruang setengah bola yang dikenal juga sebagai belahan bola atau hemisfer, adalah setengah dari bola. Ini memiliki sisi lengkung alas yang berbentuk lingkaran. Ini saat adonan luar mau dimasukkan ke unti. Yang ketiga, persegi panjang, bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut siku. Nah, sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama dan sejajar. Ini terdapat pada daun pisang. Yang terakhir yaitu 5 segi 4, bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi 4 dan sisi tegak berbentuk segitiga dan yang bertemu di titik puncak. Ini bertemu saat adonan telah dibungkus. Ukuran khas yang biasa lepek bugi yaitu 3-4 cm. Nah, ini dapat diartikan sebagai panjang atau lebar. Volume, meskipun tidak disediakan secara eksplisit, volume setiap lepek bugi dapat diperkirakan atau dihitung berdasarkan bentuk geometris yang teridentifikasi dan dimensi perkiraan. Hal ini memungkinkan perbandingan efisiensi adonan di berbagai bentuk. Luas permukaan. Nah, pembungkusan daun pisang menutup luas permukaan lepek bugi. Jumlah daun yang dibutuhkan secara langsung berkaitan dengan luas permukaan ini, menawarkan kesempatan untuk menganalisis pembuatan bahan dan potensi limbah. Yang E, cultural depth analysis. Nah, bagian ini akan menganalisis nilai-nilai budaya inti yang tertanam dalam lepek bugi dan menarik hubungan konsep matematika yang mendasari. Nah, nilai budaya yang muncul yaitu yang pertama kebersamaan dan silaturahmi, yang kedua gotong royong, yang ketiga keuletan dan kegigihan, yang keempat harmoni rasa, yang kelima pelestarian warisan budaya, produksi, konsumsi, dan pewarisan resep lepek bugi. Yang F, keterkaitan dengan iceberg approach.
Bagian ini akan menerapkan pendekatan gunung es pada Lopek Bugi, mengilustrasikan bagaimana praktik budaya yang terlihat didukung oleh gagasan matematika yang lebih dalam sering implisit. Nah, aktivitas santainya itu yaitu level bawah praktik budaya yang terlihat, yaitu pada saat produksi Lopek Bugi itu terdapat pengukuran bahan, pembentukan adonan, yang adonannya itu dibentuk dengan tangan yang spesifik seperti membentuk lonjong segi 5 ataupun menyerupai piramida. Terus pada saat pembukusan dengan daun pisang ini menggunakan keterampilan melipat daun pisang di sekitar adonan yang sudah dibentuk. Setelah itu pengukusan menggunakan durasi yang spesifik seperti 20-30 menit sampai 30-40 menit. Nah, alat bantu atau model konkretnya itu level tengah atau representasi matematika. Ini adalah cara masyarakat secara intuitif menggunakan atau memvisualisasi konsep matematika dalam praktik mereka, meskipun mungkin tanpa menggunakan teknologi formal. Simbol atau notasi formal itu ada rasio dan proporsi, geometri, algoritma dan logika, pengukuran dan statistik. Nah, potensi pengembangan pembelajaran. Potensi pengembangan pembelajaran numerasi berbasis etnomatematika pada Lopek Bugi melalui Riau, yaitu terdapat gagasan pembelajarannya. Pertama, mengenal bentuk geometri dan simetri pada Lopek Bugi. Yang kedua, konsep pecahan dan pembagian. Demikianlah hasil presentasi saya pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.